Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian dan konsep perekonomian Indonesia. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian perekonomian Indonesia sebagai ilmu yang berdiri sendiri, kemudian periodisasi perekonomian Indonesia, kemudian indikator geografi, sosial, dan ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Untuk pokok bahasan yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Niputu Nadia Putri Febrianti dengan NIM akhir 023 absen 19. Perekonomian Indonesia sebagai ilmu yang berdiri sendiri, di mana sebagai ilmu yang berdiri sendiri, perekonomian Indonesia merupakan ilmu yang menyoroti manusia serta sistem-sistem sosial dengan cara mengorganisasikan aktivitas-aktivitas manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mendasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta memenuhi keinginan manusia yang bersifat non-materi seperti pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian perekonomian Indonesia merupakan ilmu yang memiliki cakupan yang sangat luas, bahkan lebih luas dari ilmu ekonomi neoklasik tradisional ataupun ilmu ekonomi politik. Hal tersebut karena perekonomian Indonesia berkaitan langsung dengan seluruh proses politik, budaya, dan ekonomi, di mana seluruh proses tersebut digunakan untuk mempengaruhi percepatan perubahan struktur ekonomi yang semula berada pada sektor produktivitas rendah menuju pada sektor ekonomi dengan produktivitas yang tinggi, dan dengan tujuan untuk mencapai suatu kemajuan ekonomi yang bermanfaat dengan proses yang seefektif mungkin untuk meningkatkan taraf hidup atau standar hidup dari masyarakat Indonesia. Kemudian, ilmu perekonomian Indonesia juga dikatakan bersifat selektif dan terpisah, di mana dikatakan bersifat selektif karena perekonomian Indonesia mengkombinasikan berbagai macam konsep dan teori yang relevan dari analisis teori perekonomian tradisional dengan model-model terbaru, serta pendekatan yang bersifat multidisipliner dan tajam dari kajian-kajian sejarah, serta pengalaman-pengalaman pembangunan dari negara lainnya. Kemudian, perekonomian Indonesia dikatakan sebagai ilmu yang terpisah karena perekonomian Indonesia bukan merupakan ilmu yang akan tetap sama seiring berjalannya waktu, tetapi perekonomian Indonesia akan penuh dengan terobosan-terobosan baru serta penemuan-penemuan data dan teori-teori baru seiring berjalannya waktu. Namun, di samping itu, tujuan utama perekonomian Indonesia tetap untuk memajukan atau memperbaiki standar hidup dari masyarakat Indonesia. Kita lanjut pada pokok bahasan yang kedua, yaitu periodisasi perekonomian Indonesia, di mana periodisasi perekonomian Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, hingga masa transisi dan reformasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perekonomian Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan, di mana seperti yang telah kita ketahui, sebelum merdeka Indonesia dijajah oleh beberapa negara. Nah, oleh karena itu, perekonomian Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu ada masa pendudukan Belanda, masa pendudukan Inggris, dan masa pendudukan Jepang. Kita mulai dari masa pendudukan Belanda, di mana seperti yang kita ketahui, Belanda pernah menjajah Indonesia selama 3,5 abad lamanya. Pada masa Belanda, terdapat berbagai macam sistem perekonomian yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Nah, yang pertama ada sistem perekonomian monopolis, di mana pemerintah Belanda membentuk suatu lembaga yang disebut dengan VOC dan memberikan VOC beberapa hak yang menyebabkan VOC sebagai lembaga penguasa perdagangan, di mana VOC menerapkan berbagai macam peraturan-peraturan untuk menjalankan monopoli mereka, yaitu seperti mewajibkan rakyat Indonesia untuk menyetor pajak hasil bumi kepada VOC hingga pembatasan tanaman-tanaman rempah-rempah yang dapat ditanam oleh rakyat Indonesia. Namun pada tahun 1795 VOC resmi dibubarkan karena dianggap tidak berhasil mengeksplorasi kekayaan yang dimiliki oleh Hindia Belanda atau Indonesia. Kemudian, setelah VOC dibubarkan, muncullah suatu sistem yang disebut dengan sistem tanam paksa pada tahun 1836, di mana sistem ini bertujuan untuk menghasilkan komoditas yang diminta oleh pasar dunia, di mana rakyat Indonesia diwajibkan untuk menanam komoditas-komoditas ekspor yang kemudian nantinya akan dikirim ke gudang pemerintah Belanda dengan harga yang murah. Kemudian setelah sistem tanam paksa, selanjutnya ada sistem ekonomi pintu terbuka, di mana sistem ini muncul akibat dorongan dari kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan taraf hidup masyarakat Indonesia, di mana pada sistem ini rakyat Indonesia diperbolehkan untuk menyewakan tanahnya kepada pihak swasta, atau dengan kata lain, pemerintah Belanda hanya bertugas mengawasi, sedangkan yang menjalankan perekonomian adalah pihak swasta. Namun melenceng dari tujuan utamanya, sistem ini justru lebih menguntungkan pihak Belanda dan pihak swasta dan memperpanjang penderitaan rakyat Indonesia.
Selanjutnya kita beralih pada masa pendudukan Inggris, di mana pada masa pendudukan Inggris diterapkan suatu sistem yang disebut dengan sistem land rent atau sewa tanah, di mana pada sistem ini petani diwajibkan untuk membayar sewa tanah walaupun tanah tersebut merupakan milik mereka, di mana harga sewa ditentukan berdasarkan pada kondisi tanah dan dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Kemudian bagi petani yang tidak memiliki tanah, itu akan dikenakan pajak kepala. Kita beralih pada masa pendudukan Jepang, di mana pada masa ini pemerintah Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik, di mana hal tersebut menyebabkan perombakan secara besar-besaran pada struktur ekonomi masyarakat Indonesia. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin menurun dan muncul bencana kekurangan pangan. Hal tersebut terjadi karena produksi-produksi makanan itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dari pasukan militer Jepang. Nah, selain itu terdapat juga pembatasan tanaman perkebunan di mana rakyat Indonesia hanya diperbolehkan untuk menanam tanaman karet dan kina yang merupakan komoditas yang berhubungan langsung dengan kebutuhan perang Jepang. Nah, selain itu rakyat Indonesia juga diminta untuk memprioritaskan produksi minyak jarak yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pelumas pesawat tempur Jepang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Igusti Ayunata Dewi Utari dengan NIM akhir 024. Di sini saya akan kembali melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan periodisasi perekonomian Indonesia. Nah, jika sebelumnya tadi sudah dibahas mengenai bagaimana perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan, nah di sini saya akan melanjutkan kembali dengan masa Orde Lama sampai dengan masa Reformasi. Nah, langsung saja yang pertama yaitu masa Orde Lama, di mana masa ini itu merujuk pada perekonomian masa pemerintahan maksud saya, yaitu pemerintahan Insinyur Soekarno, yaitu tahun 1945 sampai dengan 1965. Baik, untuk slide berikutnya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa masa Orde Lama itu dibagi menjadi 3 masa, yaitu pasca kemerdekaan, masa demokrasi liberal, hingga masa demokrasi terpimpin. Baik, untuk next selanjutnya ini teman-teman bisa lihat bahwa yang pertama ada masa pasca kemerdekaan, yaitu berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, di mana di sini kita bisa mengetahui bahwa perekonomian pada waktu itu bisa dikatakan pada fase yang sangat buruk karena terjadi inflasi yang sangat tinggi dan juga stagnan ekonomi. Nah, inflasi yang tinggi ini terjadi karena banyaknya mata uang yang beredar pada waktu itu. Nah, untuk macam-macam mata uangnya rekan-rekan bisa langsung saja lihat di slide. Untuk yang kedua di sini ada yang namanya terjadinya blokade ekonomi, yaitu penutupan gerbang perdagangan luar negeri di Indonesia pada masa itu, sehingga menyebabkan kas negara pada waktu itu kosong dan terjadilah eksploitasi besar-besaran. Kemudian di sini masa demokrasi liberal yang kedua, yaitu tahun 1950 sampai dengan tahun 1957, di mana di sini sistem ekonomi maupun sistem politik itu menggunakan prinsip-prinsip liberal, dan untuk perekonomian pada waktu itu diserahkan kepada pasar sesuai dengan teori Marx klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-passer, atau di sini pemerintah tidak terlalu memiliki andil dalam perekonomian pada waktu itu, dan malah mengakibatkan hal yang buruk pada waktu itu karena pengusaha pribumi kalah dengan pengusaha non pribumi seperti itu. Kemudian masa yang terakhir di sini ada demokrasi terpimpin, yaitu kisaran tahun 1959 sampai dengan tahun 1957, di mana sistem perekonomian pada waktu itu adalah sistem etatisme, di mana etatisme ini adalah di mana sepenuhnya itu dipegang andilnya oleh pemerintah, karena ini sudah belajar dari masa demokrasi liberal, yaitu menggunakan teori Marx klasik. Malah di sini kembali lagi diambil alih oleh pemerintah untuk mencegah kegagalan-kegagalan pada demokrasi liberal sebelumnya. Kemudian di sini juga terjadi dikeluarkannya kebijakan sunering dan juga redenomisasi, di mana sunering ini merupakan pengurangan nilai tukar mata uang, kemudian redenomisasi ini adalah penyederhanaan nominal mata uang dengan pengurangan jumlah digit nol pada mata uang. Next berikutnya ini ada perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru, di mana masa ini berlangsung sekitaran tahun 1996 sampai dengan tahun 1998. Dengan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru, di mana di sini merujuk pada masa pemerintahan Soeharto, yaitu dimulai dari dikeluarkannya surat perintah 11 Maret, yaitu pada tahun 1966. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa fokus dari program pada waktu itu orientasinya ada 3. Yang pertama ada untuk masalah untuk pengendalian inflasi, yang kedua adalah penyelamatan
perekonomian rakyat atau keuangan rakyat, dan yang ketiga adalah kebutuhan pokok rakyat. Nah, pada waktu ini bisa dikatakan perekonomian Indonesia juga cukup mengalami progres yang baik, di mana mengalami surplus atau peningkatan sebanyak 6%. Nah, pada masa ini juga sektor agraris menjadi fokus yang utama juga pada waktu itu, sehingga berhasil pada waktu itu Indonesia menjadi swasembada pangan nasional pada tahun 1980-an. Juga bisa dilihat pembangunan pada waktu itu juga cukup baik karena menggunakan konsep rencana pembangunan 5 tahun, dan banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah itu dikeluarkan untuk memperbaiki yang namanya iklim investasi, sehingga pada waktu itu bisa dikatakan bahwa iklim investasi cukup maksimal. Kemudian di sini pada waktu ini sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi campuran dan menggunakan asas Pancasila. Nah, hal ini juga bisa dilakukan karena bercermin dari atau dengan demokrasi sebelumnya, yaitu liberal, dan juga menggunakan sistem etatisme yang ternyata dari kedua sistem ini tidak mengatasi masalah perekonomian Indonesia pada waktu itu, sehingga pada masa Orde Baru ini dimulailah menggunakan sistem ekonomi campuran, di mana juga pemerintah sedikit tidaknya memiliki andil dalam menentukan perekonomian di Indonesia, seperti untuk menentukan UMR atau perluasan lapangan pekerjaan. Demikian untuk masa Orde Baru. Yang terakhir kita lanjut untuk masa transisi hingga masa reformasi. Perekonomian Indonesia pada masa transisi dan reformasi hingga sekarang. Nah, seperti kita ketahui bahwa masa transisi itu dimulai ketika dilantiknya B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 1998, yang masa pemerintahannya sampai dengan tahun 1999. Namun pada masa pemerintahan B.J. Habibie ini tidak banyak gebrakan-gebrakan yang bisa membantu Indonesia untuk mencapai stabilitas perekonomian. Hingga pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pun tahun 1999 sampai dengan 2001 juga tidak ada gebrakan-gebrakan yang bisa membantu Indonesia untuk mencapai stabilitas perekonomian, dan masih banyak masalah-masalah pada masa Orde Baru yang juga belum bisa diselesaikan, seperti KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian pengendalian tingkat inflasi, dan masih banyak lagi. Hingga pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, maksud saya tahun 2001 sampai tahun 2004, itu masih beberapa kendala masih dihadapi, hingga beliau mengeluarkan kebijakan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun dengan dibentuknya KPK juga tidak menjadi suatu tindakan yang konkret dalam menghadapi masalah korupsi pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan lagi pada masa pemerintahan SBY selama 2 periode, yaitu dari tahun 2004 sampai 2014. Itu beberapa kebijakan dikeluarkan oleh beliau untuk meningkatkan stabilitas perekonomian. Itu mulai dari penurunan subsidi BBM dengan mengalihkan subsidinya ke aspek atau ke hal pendidikan dan juga kesehatan, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kebijakan yang tidak kalah kontroversial di sini adanya BLT atau bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran. Kemudian Presiden SBY juga banyak melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan cara pembangunan infrastruktur secara massal, dan juga memanggil investor-investor untuk langsung bertemu dengan kepala daerah dengan harapan untuk dapat memacu atau mendorong banyaknya kemudian investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun pada pemerintahan SBY juga banyak terjadi ketimpangan sosial seperti itu. Kemudian pada masa Joko Widodo dari tahun 2014 hingga sekarang ini juga kita melihat banyak sekali gebrakan-gebrakan Bapak Jokowi untuk meningkatkan tentunya stabilitas perekonomian Indonesia, di mana di sini kita bisa melihat banyaknya APBN yang dirombak, kemudian fokus kepada pembangunan infrastruktur hingga pengatasan masalah-masalah perekonomian lainnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik tentunya. Nah, sekian penjelasan saya mulai dari masa Orde Lama sampai dengan masa reformasi hingga sekarang. Maka sekian juga presentasi untuk materi periodisasi perekonomian Indonesia. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik teman-teman, setelah kalian mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian di Indonesia melalui kacamata historikal periode-periode perkembangan perekonomian Indonesia, maka sekarang saya, Sang Ayu Kompiang Intan Sri Rahayu dengan NIM 180
075-31029 akan memaparkan indikator-indikator apa saja sih yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Jadi di sini terdapat 3 indikator besar, yaitu yang pertama, indikator geografis, yang kedua, indikator sosial, dan yang ketiga, indikator ekonomi. Pada indikator yang pertama, yaitu indikator geografis, peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2007 mencoba mendefinisikan indikator geografis sebagai suatu tanda bahwa produk dikarenakan oleh pengaruh lingkungan geografis, baik faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi dari keduanya, itu memiliki ciri atau kualitas khusus yang hanya dimiliki produk tersebut. Artinya, produk tersebut hanya dapat memiliki ciri tersebut ketika diproduksi pada suatu daerah dengan kondisi geografis tertentu. Yang kedua adalah indikator sosial. Nah, pada indikator sosial ini terdapat 2 komponen, yaitu yang pertama adalah PQLI atau Physical Quality Life Index dan juga HDI atau Human Development Index. Nah, PQLI atau yang sering disebut dengan indeks mutu hidup ini sendiri mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan skala 1 hingga 100, di mana tingkat tersebut diukur berdasarkan 3 indikator gabungan, yaitu yang pertama, harapan hidup pada usia 1 tahun, angka kematian, dan juga tingkat molekuler. Jadi, suatu negara kinerja perekonomiannya diukur dengan skala tersebut, di mana skala 1 itu berarti kinerja terjelek dan skala 100 berarti kinerja terbaik. Indeks yang kedua adalah Human Development Index. Jadi di sini hampir sama seperti indeks mutu hidup, HDI atau indeks pembangunan manusia mengukur semua negara dengan skala 0 hingga 1, di mana 0 adalah tingkatan pembangunan terendah dan juga skala 1 adalah tingkat pembangunan manusia tertinggi. Dan di sini terdapat tiga komponen yang diukur untuk mengukur indeks tersebut, yaitu yang pertama adalah usia panjang yang diukur melalui tingkat harapan hidup. Yang kedua adalah pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca atau melek huruf dan rata-rata tahun sekolah. Dan yang ketiga itu adalah penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita real yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut adanya daya beli mata uang masing-masing negara dan juga asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat. Indikator yang ketiga adalah indikator ekonomi. Di sini indikator ini diukur dengan menggunakan GNI atau Gross National Income per kapita untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini Bank Dunia sendiri atau World Bank mengklasifikasikan negara berdasarkan tingkat GNI per kapitanya menjadi 4 tingkatan. Yaitu yang pertama adalah negara berpenghasilan rendah atau low income economies, di mana kelompok negara-negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang kurang atau sama dengan 1.035 US dollar. Tingkatan yang kedua yaitu negara lower middle income economies, di mana negara-negara tersebut memiliki GNI per kapita yaitu sebanyak 1.036 US dollar hingga 4.045 US dollar. Tingkatan yang ketiga adalah negara upper middle income economies, di mana negara-negara tersebut memiliki pendapatan per kapita 4.046 US dollar hingga 12.535 US dollar. Sedangkan tingkatan yang terakhir adalah negara-negara dengan pendapatan tinggi atau high income economies yang memiliki pendapatan GNI per kapita yaitu lebih atau sama dengan 12.536 US dollar. Baik, demikian yang bisa dipaparkan oleh kelompok kami mengenai pengertian dan juga konsep dari perekonomian Indonesia. Kami harapkan pemaparan kami dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman mengenai konsep dari perekonomian di Indonesia dengan baik. Untuk itu, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat berdiskusi.